Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Wali Kota Jambi, yang kami hormati Pak Kapolresta Jambi, Ketua Dinas Pak ya, dari Kepala Dinas PPA Bu ya, Bonopi, terima kasih atas kehadirannya dan seluruh staf dari pemerintah Kota Jambi dan rekan-rekan media yang kami cintai dan kami banggakan. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan pengungkapan kasus yang terjadi pada tanggal 15 Agustus kemarin di wilayah Kota Jambi, di Kecamatan Pasar, yang lebih tepatnya di areal di wilayah WTC, Mall WTC Jambi ya, yang terjadi sekitar pukul 4.00 dini hari. Kami sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa kejadian ini diawali dengan adanya ajakan dari media sosial. Kita catat dari media sosial yang mengajak salah satu akun yang mengajak berkaitan untuk mengajak ribut ya dalam hal ini di lapangan. Kemudian ada akun yang tandingannya untuk menyambut dan akhirnya mereka bertemu di salah satu titik di area WTC. Ya. Kemudian terjadilah keributan yang mengakibatkan korban. Ya. Satu meninggal atas nama MDH ya, yang berumur 16 tahun. Kemudian penyidik melakukan proses penyelidikan dan kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat yang telah membantu memberikan informasi sehingga kasus ini bisa terungkap. Ya. Kemudian penyidik melakukan proses penyelidikan dan ada beberapa pelaku yang sudah diamankan, ya. Terutama yang melakukan penyerangan dan pengeroyokan sehingga korban meninggal dunia. Kami sampaikan untuk para pelaku yang berhasil diamankan oleh Satreskrim Polresta Jambi, yaitu saudara AGG. Yang pertama, yang kedua, saudara AGG berumur 18 tahun, kemudian saudara RSY berumur 18 tahun, kemudian JR 17 tahun, kemudian JBR 16 tahun, CP 15 tahun, KTG 17 tahun, kemudian FT 15 tahun, IL 15 tahun, kemudian itu yang terlibat dalam pengeroyokan. Kemudian para pelaku yang diamankan juga yang pada saat itu mengikuti tawuran ataupun keributan di area WTC, yaitu nama SMT 18 tahun, kemudian VN 18 tahun, KL 13 tahun, TG 15 tahun, dan EZ 16 tahun. Ya. Kemudian penyidik juga masih melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dan masih ada yang di DPO ya, oleh Satreskrim Polresta Jambi dan kami berharap juga untuk yang masih belum menyerahkan diri silakan menyerahkan diri dengan baik ya. Tentunya penyidik akan tegas melakukan proses penyidikan. Kemudian dari kejadian tersebut diamankan 1 unit sepeda motor Honda PCX dan 1 unit sepeda motor Honda PCX warna biru dan abu-abu. Kemudian rekan-rekan bisa lihat ya barang buktinya ada 2 buah balok panjang, kemudian ada senjata tajam jenis egrek dan barang bukti lainnya berupa jaket dan sebagainya yang masih ada bercak darah dari korban. Kemudian sementara pasal yang digunakan oleh para penyidik itu pasal 479 ayat 1, ayat 2 huruf A, huruf C dan huruf D, ayat 3 subsidiar pasal 472 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsidiar pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tentunya sanksi pidana yang dikenakan itu sekitar paling lama 15 tahun. Rekan-rekan sekalian, kami sampaikan bahwa hari ini pun ya penyidik terus melakukan proses penyidikan sehingga nanti bisa terus berjalan dan mari kita dukung dan tentunya Polda Jambi berkomitmen ya untuk melakukan proses penyidikan dan Bapak Kapolda kemarin menyampaikan
untuk tidak ada tempat, ya, tidak ada tempat di Jambi ini terkait dengan geng motor atau kita sebut berandalan bermotor, ya. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Jambi ini menjadi perhatian ataupun atensi kita semua, ya. Kami menghimbau dan menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga situasi Kamtibmas di wilayah masing-masing, kemudian segera laporkan apabila ada masyarakat memerlukan bantuan, melihat kejadian atau sebelum melihat kejadian, pada saat kejadian ke call center Polri, ya, 110. Kemudian yang kedua, kami ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Polresta Jambi, Kasat Reskrim dan tim, serta jajaran Polda Jambi yang dengan cepat dalam waktu yang singkat sudah mampu mengungkap kejadian ini secara baik, dan proses hukum harus kita hormati dan kita tunggu secara baik prosesnya nanti akan berjalan. Prinsipnya kami pemerintah Kota Jambi mendukung proses hukum ini dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Apalagi ini sampai menimbulkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu kami sangat mendukung proses hukum yang dilakukan oleh jajaran Polresta Jambi. Kami sangat mengapresiasi. Kemudian yang ketiga, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas bahwa kita melihat bahwa aksi kejadian berandalan bermotor ini semuanya merugikan. Dari aspek masyarakat secara umum, dari aspek Kamtibmas menimbulkan rasa ketakutan, rasa cemas bagi semua. Yang kedua yang paling membahayakan ya hari ini kita sudah lihat bisa kehilangan jiwa. Seorang anak yang mestinya menjadi kebanggaan orang tua bisa luka, bisa meninggal, bisa menimbulkan kecacatan dan lain-lain. Artinya kita harus membangun kesadaran bersama bahwa berandalan bermotor ini adalah musuh kita bersama. Karena hampir tidak ada manfaatnya. Justru lebih besar mudaratnya dan dampak buruknya. Oleh karena itu tadi ajakan Pak Kabid Humas bahwa berandalan bermotor musuh kita bersama, kita harus berkolaborasi. Kami hari Senin akan rapat dengan seluruh Forkompimda dan hasilnya nanti diantaranya poin pentingnya kami mohon dukungan dari TNI Polri, dari seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, forum RT untuk membuat edaran jam malam untuk anak-anak. Tadi kita bisa melihat rata-rata usianya 14 sampai 19 tahun. Ini adalah usia-usia yang paling rawan, secara emosional belum dewasa, tapi keinginannya sudah seperti orang dewasa. Jadi pada usia-usia rawan inilah maka kami akan meminta mulai dari keluarga, lingkungan RT, sampai dengan kelurahan, kecamatan, untuk melakukan patroli secara rutin. Mungkin jam 10 malam tidak boleh lagi anak-anak di bawah umur itu masih berada di luar kecuali ada urusan penting dan didampingi orang tuanya. Terima kasih. Mohon izin Bapak Kapolres, Bapak Kapolresta, Bapak Kabid Humas, Bapak Wali Kota. Memang benar ada perkelahian antar kelompok di sini. Dari data kami, dari hasil penyelidikan kurang lebih dari kelompok ini ada 6 kelompok bergabung menjadi satu aliansi melawan 3 kelompok menjadi satu aliansi, yang mana korban ini termasuk dalam 3 kelompok yang tadi yang lawannya. Jadi di sini ada 6 kelompok lawan 3 kelompok aliansi. Untuk nama aliansinya kami mohon maaf kami belum bisa sebut karena nanti justru akan mempromosikan mereka. Ya, lagi pula sekarang untuk kelompok mereka sudah menutup semua akun-akunnya kalau berdasarkan kami lihat. Ya. Kemudian untuk hasil otopsi dari Rumah Sakit Raden Matahir kami dapat sampaikan ada luka-luka cukup banyak, yang mana ada luka tusuk berupa tusukan senjata tajam itu kurang lebih 4 titik. Kemudian luka-luka lebam juga ada tersebar di seluruh tubuhnya dari si korban ini. Nanti secara detail mungkin nanti akan kami sampaikan atau kalau nanti hasil visum resminya sudah keluar ya. Terima kasih Kang Rio dari Jambi Express. Berkaitan dengan langkah-langkah ke depan dan yang sudah dilakukan, sebetulnya
secara umum upaya penegakan Kamtibmas ini terus kita lakukan dengan Pak Kapolres. Nanti setiap malam minggu juga kita melakukan operasi gabungan antara Pol PP, Polisian, TNI, Denpom. Tetapi memang mereka ini kan juga melihat waktu-waktu yang sepi yang tidak terdetek secara umum. Ini kan kejadiannya jam 4 pagi, kadang menjelang subuh itu. Oleh karena itu mungkin kita perlu juga meningkatkan kewaspadaan di jam-jam rawan itu. Dan titik-titik rawannya berdasarkan data intelijen dari Polresta Jambi akan menjadi rumusan kebijakan kita untuk bagaimana ke depannya proses patroli kita. Apakah difokuskan pada titik rawan dan jam-jam yang rawan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, baik pelaku maupun korban adalah anak-anak kita. Maka kita hargai proses hukum semuanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu yang melakukan tindak pidana juga harus mempertanggungjawabkan supaya ada efek jera, tidak ya lantas karena di bawah umur semuanya bebas kebal hukum. Enggak, semuanya ada aturan mainnya yang akan ditegakkan, walaupun tentu dari aspek perlindungan anak tetap harus kita jaga karena mereka semua adalah anak-anak kita. Nah, untuk mereka yang ikut-ikutan yang tidak ada proses pidananya yang masih bisa kita lakukan pembinaan, maka ada beberapa alternatif. Salah satunya tadi, dulu pernah kita lakukan pendidikan mereka di SPN, pembinaan karakter dan lain-lain. Nanti juga begitu, kalau memang banyak anak-anak kita yang sudah terlibat tapi hanya ikut-ikutan, tidak ada kasus pidananya, maka itu bisa masuk ke dalam ranah pembinaan. Tapi kalau yang ada tindak pidananya itu urusannya penegak hukum sampai proses pidananya selesai, dan dalam proses itu juga hak-hak anak tetap dijaga melalui perlindungan perempuan dan anak akan mendampingi itu, tapi tidak bisa lepas pertanggungjawabannya dari tindak pidana yang dilakukan. Yang pertama, sebetulnya kan semua jenis kendaraan bermotor sudah diatur oleh undang-undang, jadi merujuknya kepada satu aturan itu, dan saya kira tidak perlu lagi ada perda yang berkaitan dengan itu. Tetapi mari kita sama-sama menegakkan aturan itu. Jadi secara umum itu, kemudian untuk pedagangnya izin berusahanya bisa kita tinjau kalau memang itu melanggar. Oleh karena itu nanti melalui Dinas Perhubungan, perizinan satu pintu, Satpol PP, kalau sudah sangat meresahkan kita akan melakukan razia terhadap toko-toko atau usaha-usaha yang menjual alat-alat kendaraan yang melanggar aturan itu. Kemudian yang kedua, mengenai aturan bermedsos, pemerintah pusat sudah mengeluarkan aturan di Komdiji bahwa batasan usianya sudah ada yang boleh punya akun medsos. Jadi tinggal kita akan menguatkan termasuk edukasi bermedsos yang baik untuk anak yang sudah secara aturan boleh. Kepada orang tua jangan membantu, kadang-kadang medsos buka akun medsos sekarang kan harus KTP dan lain-lain. Kalau KTP-nya di bawah umur tidak akan diproses. Kadang-kadang saudaranya yang bantu orang tuanya. Jadi kita sama-sama mulai dari keluarga untuk komitmen mengikuti aturan itu. Batas usianya ditaati. Kenapa batas usia itu ada? Karena dipengaruhi oleh faktor psikologi, kekuatan dan kematangan jiwanya. Kalau anak-anak di bawah umur itu, di bawah umur yang sudah ditentukan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak 18 tahun, Komdiji sudah mengeluarkan nggak boleh di bawah 16 tahun, itu adalah faktor bagaimana emosinya belum stabil, kayak dipancing oleh kawannya, ayo kita R gitu, R kodenya ribut, akhirnya yang lain ikut emosi tanpa berpikir panjang. Motornya ada di luar, kakak sudah lihat, silakan diambil. Ya, oke, silakan cukup ya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya semuanya.